Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali dengan saya Nanang Suprapto di RTA TV Channel. Hari ini saya akan mencoba sharing kepada Anda, para sobat RTA TV, terutama jika Anda berprofesi sebagai sales atau penjual di satu perusahaan. Ketika Anda mengikuti sebuah tender proyek besar, misal saja proyek EPC, Engineering Procurement Construction, untuk pembangunan sebuah industri misalnya, baik di oil and gas, refinery, LNG, power plant, pulp and paper, dan seterusnya, Anda sebagai sales harus mempunyai kemampuan untuk melakukan analisa strategik. Bagaimana Anda bisa memenangkan di dalam sebuah kompetisi yang Anda akan bersaing dengan para pesaing Anda. Tentu Anda harus berasumsi bahwa pesaing Anda juga melakukan hal-hal yang serupa, bahkan mungkin lebih hebat dibanding Anda. Sehingga Anda bisa melakukan kerja keras, melakukan analisis yang strategik untuk selalu mencari tahu bagaimana strategi dan taktik untuk memenangkan di dalam proses tender, di dalam proses pembelian bahan itu. Untuk kali ini saya akan berusaha menjelaskan bagaimana Anda bisa melakukan strategic selling, dari penjualan yang strategik di suatu project, di satu lelang atau tender, baik equipment berupa rotating equipment, mechanical equipment, electrical, instrumentasi, dan seterusnya, ya, untuk pembangunan sebuah proyek di industri misalnya. Maka diperlukan sebuah pengetahuan tentang hal itu. Kali ini di hadapan saya ada sebuah buku yang berjudul The New Strategic Selling, karya Robert B. Miller and Stephen Heyman. Ya, buku ini adalah buku bestseller yang selalu dipakai para senior sales, para sales manager atau sales eksekutif di dalam memahami metode atau cara-cara taktik strategi melakukan penjualan yang strategik, di mana proyek itu melibatkan multiple decision makers yang sangat kompleks. Ya, buku ini sangat bagus, dan kebetulan saya juga sudah mendapatkan training dari topik ini. Ini menarik sekali untuk bisa saya share kepada Anda sebagai bahan pengetahuan Anda. Buku ini cukup tebal. Ini ada kira-kira 400 halaman lebih dalam bahasa Inggris. Saya akan coba memberikan summary bagaimana memahami buku ini, The New Strategic Selling by Robert Miller and Stephen Heyman. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The New Strategic Selling, penjualan strategik yang baru, karya Robert B. Miller dan Stephen A. Heyman. Biasanya kita mengenal dengan istilah strategic selling oleh Miller Heyman. Di dalam bisnis B2B, business to business, jika Anda sebagai seorang sales, maka Anda harus
betul-betul memahami terlebih dahulu organisasi klien Anda. Anda harus mencari tahu organization chart dari klien Anda. Selanjutnya Anda harus bisa memetakan beberapa fungsi yang penting berdasarkan kategori dari metode New Strategic Selling yang digagas oleh Miller-Heiman. Yang pertama adalah siapa dari organisasi klien Anda yang posisinya adalah sebagai economic buying influence. Siapa itu economic buying influence? Economic buying influence mempunyai rules atau mempunyai tugas to give final approval to buy. Jadi sebagai pengambil keputusan terakhir dalam proses pembelian produk, barang atau jasa dari only one per sale, but maybe a set of people such as a team, board, or committee. Jadi bisa jadi di dalam organisasi klien Anda yang sebagai economic buying influence bisa hanya satu orang, bisa beberapa orang seperti tim, board, misalnya board of director misalnya, atau bisa jadi berupa komite. Tugas-tugasnya adalah control of expenditure. Jadi mengendalikan pengeluaran, dalam ini adalah pengeluaran uang di dalam proses pembelian produk kepada vendor atau kepada penjual. Yang kedua, authority to release money. Jadi punya otoritas mengeluarkan uang. Kemudian discretionary use of resource. Jadi punya kebijakan yang memutuskan penggunaan sumber daya. Kemudian veto power, dia punya kemampuan untuk veto dalam sebuah keputusan. Yang kedua terkait dengan fokusnya seperti apa economic buying influence itu. Fokusnya adalah bottom line. Apa yang dimaksud bottom line di sini adalah di dalam sebuah bisnis bottom line-nya adalah keuntungan perusahaan. Kalau dia melakukan investment, berapa lama investasi itu akan kembali dan apa impact-nya kepada perusahaan atau kepada organisasi. Beberapa pertanyaan yang biasanya dilakukan oleh seorang atau sekelompok orang atau board atau komite yang menjabat sebagai economic buying influence adalah what return will we get on the investment. Jadi apa yang akan kembali, apa yang bisa diberikan yang terbaik kepada perusahaan, kepada pembeli ketika dia melakukan investasi. How will this impact our organization? Dan dengan investasi atau memberikan pembelian barang, produk, dan jasa kepada para vendor atau para penjual, apa impact-nya kepada organisasi klien tersebut? Selanjutnya, siapa yang dimaksud dengan user buying influence? Ketika Anda melihat, mencermati organization chart klien Anda akan melihat siapa-siapa yang akan menjadi user dari produk atau solusi yang akan Anda jual. Tentu di dalam organisasi
klien Anda akan ada divisi-divisi terkait dengan user, misalnya operation departemen misalnya, atau operation division, maintenance division atau departemen. Nah, itulah adalah mereka semuanya adalah terkategori di dalam user buying influence. Ya, role-nya apa? Adalah to make judgment about impact on job performance. Ya, jadi mereka sangat concern kepada bagaimana pekerjaan mereka akan sukses, tentu akan didukung oleh performance atau kinerja dari produk atau solusi-solusi yang diberikan oleh para vendor. Jika solusi atau produk atau services yang diberikan para vendor kepada mereka tidak baik, kurang bagus, maka akan mempengaruhi daripada kinerja pekerjaan mereka. Nah, biasanya user buying influence itu tentu adalah lebih dari satu orang, ya, beberapa orang gitu ya, baik di operation, maintenance misalnya. Nah, mereka inilah yang menggunakan dan mensupervisi produk-produk dari para vendor. Kemudian secara personal, ini juga user ini menginginkan supaya dia enjoy, ya, bisa mengoperasikan solusi atau produk atau service Anda dengan baik dan mudah gitu ya. Nah, mereka akan kesulitan jika produk-produk yang diberikan oleh para vendor itu misalnya sering rusak misalnya, ya. Kemudian atau misalnya proses maintenance-nya sulit, maka akan mengganggu kinerja mereka. Ya. Nah, ini makanya mereka sangat concern terkait dengan sukses daripada mereka, karir mereka, juga sukses dalam mengoperasikan produk para vendor itu. Mereka fokus kepada job to be done, jadi dia concern hanya kepada pekerjaan mereka. Tentu mereka harapkan adalah pekerjaan yang sukses. Pertanyaan yang biasa dihadapi oleh mereka adalah, how will it work for me in my job or my department? Ya, ini kira-kira apa yang dihadapi oleh user buying influence. Kategori lain adalah tentang technical buying influence. Siapa-siapa yang menjadi technical buying influence di struktur organisasi klien kita. Jadi Anda sebagai sales harus memetakan dan mencari tahu siapa-siapa yang masuk di dalam grup technical buying influence ini. Ya, tentu di dalam organisasi klien ada departemen engineering misalnya. Nah, itu masuk di dalam technical buying influence. Ada reliability departemen. Nah, itu juga masuk di dalam technical buying influence. Ya, tugas dan tanggung jawab mereka adalah melakukan screening, ya, solusi-solusi yang ditawarkan oleh para vendor, ya, melakukan pengukuran, measurable quantifiable aspect of your proposal. Jadi mereka akan melakukan evaluasi teknis terhadap apa yang Anda tawarkan di dalam proposal teknis Anda. Ya, mereka sebagai gatekeepers, dia yang menjadi penentu dari sisi teknikalnya, ya, dia yang menggawangi. Jadi kalau misalnya ada penawaran vendor yang tidak comply dengan requirement, maka mereka yang akan melakukan judgment apakah vendor tersebut masih layak untuk diteruskan proses evaluasi berikutnya atau tidak, gitu kan? Tetapi mereka tidak memberikan keputusan akhir, ya. Keputusan akhir bukan di tangan mereka. Ya, sebagai penentu bukan di tangan mereka siapa yang akan vendor yang akan dipilih, itu bukan di tangan mereka, bukan di keputusan mereka. Ya. Dia bisa mengatakan no, can say no based on spec on or technicalities gitu ya. Jadi technical buying influence ini adalah grup yang bisa mereject, ya, menolak proposal vendor yang tidak comply misalnya dengan requirement, atau sebaliknya menerima vendor-vendor yang comply kepada requirement mereka. Fokus mereka adalah match to specification, ya, to their area of expertise.
Jadi kalau misalnya ini berkaitan dengan bidang instrumen electrical atau rotating atau mechanical, maka mereka akan melihat proposal para vendor itu. Apakah spesifikasi yang ditawarkan oleh para vendor sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh klien mereka, gitu ya. Nah, tentu pertanyaan di antara mereka adalah, does this meet the specification? Nah, ini yang menjadi technical buying influence. Selanjutnya, Anda sebagai sales ya adalah ujung tombak perusahaan untuk bisa mendapatkan order atau PO dari klien Anda. Anda harus berjuang mati-matian untuk memetakan dan mencari, mengidentifikasi siapa-siapa di dalam organisasi klien Anda yang bisa Anda jadikan coach, ya, sehingga dari coach inilah Anda bisa mendapatkan sumber informasi yang akurat, ya, bagaimana Anda bisa memenangkan di dalam sebuah kompetisi. Jadi role daripada coach ini adalah to act as guidance for the sales. Jadi akan memberikan guideline kepada Anda sebagai sales untuk bisa mendapatkan order daripada klien Anda. Makanya biasanya mereka Anda akan develop relationship dengan coach inilah yang yang Anda bisa dapatkan informasi penting di dalam buying proses, di dalam tender atau proses pembelian barang atau jasa yang Anda akan hadapi. Ya, mereka biasanya bisa memberikan informasi-informasi itu, misalnya buying organization, selling organization, atau dan lainnya, ya. Siapa-siapa yang menjadi decision makers, siapa yang menjadi economic buying influence, siapa yang menjadi technical influence, atau siapa yang menjadi user buying influence, dan seterusnya. Nah, coach inilah Anda harus bina sedemikian rupa sehingga coach Anda akan loyal membantu Anda di dalam memberikan informasi-informasi penting. Kemudian tentu fokusnya apa? Fokus mereka adalah terhadap kesuksesan Anda di dalam proposal Anda untuk bisa memenangkan di dalam kompetisi. Pertama-tama Anda bisa melihat data yang paling kiri atas pada tanggal berapa last update yang Anda lakukan. Sebagai contoh dalam kasus ini, katakanlah misalnya tanggal 29 Juli 2021 itu adalah last update dari Project Pursue yang kita lakukan. Kemudian katakanlah pada hari ini kita melakukan update project status. Salesperson-nya dalam hal ini saya misalnya atas nama saya Nanang Dwi Suprapto. Kemudian akun prospeknya atau akunnya dari nama klien kita itu siapa? Katakanlah sebut aja PT XYZ untuk project tertentu misalnya. Kemudian current value, current volume dari project ini berapa? Sebutlah misalnya sebesar 15 juta US dollar. Kemudian berapa sebenarnya total potensial sales kita? Sebut aja misalnya 20 juta US dollar. Kemudian masuk ke kolom berikutnya terkait dengan single sales objective. Misalnya produk atau service yang kita jual, misalnya saja A, B, dan C. Kemudian berapa masing-masing revenue dari produk yang kita akan jual tersebut. Sebut aja misalnya 5 juta dolar untuk produk A. Kemudian 5 juta dolar untuk produk B. Kemudian 5 juta dolar untuk service C. Kemudian kira-kira kapan terjadi proses pembelian? Kapan proses order akan diterbitkan oleh klien kita? Sebut aja misalnya tanggal 25 Desember 2021. Selanjutnya, Anda bisa melihat yang posisi paling kanan atas.
Di paling kanan atas Anda bisa melihat terkait dengan adequacy of current position. Jadi posisi kita, posisi Anda sebagai sales di dalam project ini, posisi perusahaan Anda atau posisi proposal Anda dalam posisi yang mana? Ya. Apakah euforia, great, secure, comfort, okay, atau sebaliknya pada posisi concern, discomfort, worry, fear, panic. Ya, jadi semakin ke kiri Anda semakin secure untuk bisa mendapatkan order atau PO, purchase order. Semakin ke kanan Anda merasa tidak yakin bisa mendapatkan order, dengan kata lain Anda kalah di dalam kompetisi. Sebut aja di dalam kasus ini adalah posisi kita adalah comfort. Kemudian kita analisa kompetitor kita. Sebagai contoh, ya, competition type-nya seperti apa? Nah, dalam ini Anda bisa memilih competition type-nya. Anda bisa klik di sini, ada beberapa contoh. Misalnya di situ, buying from someone else, using budget for something else, using internal resource, doing nothing. Nah, ini sebagai contoh misalnya competition type. Jadi tipe kompetitor kita adalah buying from someone else. Kemudian specify competitors. Jadi siapa saja yang menjadi pesaing Anda. Sebut aja misalnya ada 3, K, L, dan M misalnya saja. Kemudian posisi, my position versus competitors. Anda bisa klik di sini, Anda bisa milih apakah sebagai the only one atau only alternative, only alternative, front runner, share, atau zero. Sebut aja misalnya Anda merasa yakin bahwa posisi Anda lebih baik dibanding kompetitor. Sebutnya misalnya front runner. Kemudian berkaitan dengan timing for priorities misalnya. Nah, ini berkaitan dengan, ya Anda bisa lihat di situ ada posisinya urgent, aktif, work it in later. Jadi maksudnya ketika proses pembelian itu berada di dalam sudah proses bidding, vendor selection misalnya, maka Anda bisa klik aktif. Ya, tapi seandainya misalnya masih jauh belum terjadi proses pembelian atau tidak menjadi prioritas daripada klien, maka Anda bisa menyebutkan misalnya later dan seterusnya. Ya, dalam kasus ini sudah proses vendor selection. Kemudian Anda bisa melihat menganalisa tentang ideal customer kriteria. Menurut Anda, kriteria customer yang ideal itu seperti apa? Nah, tentu Anda punya kriteria-kriteria yang common, yang tentunya disepakati dan dipahami oleh para sales maupun manajemen yang ada di perusahaan Anda. Misalnya saja, trust to your company performance. Bagaimana kira-kira ratingnya? Ya. Kemudian customer yang inovatif, progressive management. Kemudian willing to pay for value added aspect for your product. Kemudian loyal to the selected vendor. Nah, ini adalah contoh-contoh ideal customer kriteria. Nah, kemudian Anda bisa memberikan rating ya, mulai dari yang tertinggi 5 hingga -3. Sebut aja misalnya memang customer ini adalah customer loyal Anda, maka Anda berani menyantumkan +5. Inovatif misalnya tentang progressive management, ini tertinggi misalnya +3. Ya, Anda tinggal milih di sini. Kemudian selanjutnya Anda bisa menuju kepada analisa buying influence, ya, buying influence involved, ya, terkait dengan nama, title, dan lokasi.
Sebagai contoh misalnya di klien Anda, setelah Anda mengetahui struktur organisasi klien Anda, kemudian Anda petakan. Sebagai contoh misalnya dalam kasus ini, Mr. John Bright sebagai Presiden Director. Kemudian role-nya sebagai apa? Dia adalah sebagai economic buyer. Nah, sebagai diketahui bahwa economic buyer adalah seseorang atau kelompok orang atau board of director atau komite gitu ya. Tapi dalam kasus ini hanya seorang, katakanlah misalnya John Bright sebagai Presiden Director, sebagai pengambil keputusan. Keputusan untuk apa? Adalah keputusan untuk pembelian produk atau jasa dari vendor. Ya, ini adalah dia yang memiliki hak veto, ya, dan economic buyer inilah yang orang penentu di dalam proses pembelian barang atau jasa di organisasi klien kita. Ya, kemudian degree-nya seperti apa, tingkat influence-nya seperti apa. Ya, Anda bisa lihat di sini high, medium atau low. Dalam kasus ini, Mr. John Bright adalah high degree of influence. Ya. Kemudian moodnya seperti apa? Ya, G, T, E, K, O, C. Nah, ini adalah beberapa contoh. Ya, G, T, E, C, ya, even kill, overconfident, dan seterusnya. Ya, nah ini Anda ketika mood dari para buying influence, sebagai contoh misalnya G maksudnya adalah growth. Jadi perusahaannya dalam posisi yang memang menginginkan adanya improvement, mempunyai dana yang cukup ya untuk pembelian barang dan seterusnya. Nah, Anda bisa nyebut di sini beberapa pilihan, bisa growth atau T dalam hal ini adalah trouble, misalnya perusahaan masih dalam posisi yang kurang bagus, banyak masalah, tidak memiliki financial cukup untuk melakukan pembelian barang misalnya. Atau EK, even kill juga sama. Kemudian OC, overconfident. Jadi misalnya memang posisi klien Anda misalnya dalam hal ini masih dalam posisi katakanlah OC, overconfident. Jadi tidak menginginkan adanya perubahan, tidak ingin melakukan pembelian barang atau solusi dari vendor misalnya. Nah, dalam kasus ini misalnya memang perusahaan klien ini ya hampir semua key decision makersnya adalah menginginkan melakukan pembelian solusi dari vendor. Ya, kemudian buying influence key win resultnya. Ya, misalnya Mr. John Bright ini sebagai Presiden Director, dia memang menghendaki bahwa vendor yang akan dibeli atau yang dipilih nanti untuk dibeli produk atau servisnya itu tentu vendor yang punya reputasi yang sangat baik, kemudian punya long term partnership, kemudian price-nya sangat kompetitif, demikian juga delivery time produk atau servisnya sangat bagus dan sangat cepat. Kemudian Anda bisa melakukan rating di sini. Misalnya terkait dengan subjek ini ratingnya seberapa? Misalnya +3 itu paling tinggi, yang terendah adalah -5. Nah, kemudian how well is base covered atau evidence-nya apa? Ya, buktinya apa yang mensupport rating Anda +3 ini? Misal saja Mr. John Bright ini adalah familiar dengan company Anda, baik terkait dengan brandingnya, reputasinya, maupun yang harga yang sangat kompetitif. Gitu ya. Kemudian misalnya lagi katakanlah Mr. Josh Trotman sebagai engineering manager. Role-nya adalah beliau sebagai technical buyers. Kalau E adalah economic buyer yang
Josh Trotman ini adalah technical buyer. Degree of influence-nya juga tinggi, kemudian mood-nya adalah growth, ya. Kemudian yang menjadi key win result Mr. Josh Trotman ini apa? Tentu sebagai technical buyer, dia mengendaki vendor atau seller technical proposal must 100% comply, ya, 100% comply sesuai dengan client technical specification requirement, ya. Nah, kemudian Anda bisa rating di situ. Misalnya saja Anda melihat Mr. Josh Trotman ini memang punya rating yang sangat bagus, yang mensupport company Anda, ya, di mana +3. Evidence-nya apa? Misalnya more preference to your product daripada pesaing Anda. Misalnya lagi katakanlah Mr. Hart Lucas sebagai reliability manager. Nah, beliau juga kita kategorikan sebagai technical buyer, ya. Degree-nya high, mood-nya growth, kemudian sama posisinya dengan Josh Trotman. Kemudian Mr. Brain sebagai operation manager. Nah, operation manager ini kategorinya adalah sebagai user buyer, ya, user buyers, ya. Kemudian degree of influence-nya misalnya tinggi dia, kemudian sama, ya, mood-nya growth misalnya. Kemudian apa yang menjadi key win result-nya? Contoh saja misalnya di sini reputable vendor, jadi ingin mendapatkan vendor yang punya reputasi yang baik, kemudian produknya qualified dan sangat handal, reliable product, kemudian good after sales service-nya, user friendly solution, kemudian comply kepada project specification. Ratingnya, ya, kemudian apa evidence-nya? Misalnya already use your product atau service di existing plan lebih dari 10 tahun operation, ya, dengan very good support dan reliable product. Jadi produk Anda tidak ada masalah selama lebih dari 10 tahun dan service Anda cukup bagus dalam melayani klien Anda. Kemudian maintenance manager, kemudian operation manager, lead instrument engineer, kemudian procurement. Nah, procurement juga sama, ya. Ini adalah tidak termasuk atau tidak termasuk economic buyer jika procurement manager tidak bisa mengambil keputusan, tidak punya otoritas pengambil keputusan final. Nah, maka procurement manager dikategorikan sebagai technical buyer juga, gitu ya. Kemudian tentu apa yang menjadi win result-nya, misalnya seek the lowest price, comply the commercial term and condition, dan seterusnya, ya. Selanjutnya Anda bergeser kepada summary of my position today. Ini Anda akan melakukan evaluasi atau analisa strength. Misalnya Anda apa kekuatan Anda saat ini? Sebagai contoh misalnya misalnya klien Anda sudah menggunakan produk dan service Anda lebih dari 10 tahun operation, gitu ya, di mana Anda bisa melayani dengan performa yang baik dan after sales yang baik. Itu adalah kekuatan Anda. Anda list di sini. Misalnya Anda punya long term partnership program atau price agreement dengan klien Anda juga bisa list up di sini. Misalnya perusahaan Anda selalu melakukan continue research and development di bidang teknologi. Ini juga perlu Anda list sebagai kekuatan. Kemudian relasi, ya, antara orang-orang yang di dalam perusahaan Anda, mulai dari manager level, middle manager, sampai low level, punya relasi yang sangat bagus dengan klien Anda. Itu juga perlu Anda list up. Kemudian apa possible action Anda, misalnya terkait masing-masing strength ini, ya. Actionnya apa? Setelah Anda merasa yakin bahwa produk Anda adalah cukup bagus performanya, after sales-nya juga cukup bagus, maka Anda bisa melakukan action misalnya strengthen, ya, memperkuat dan melakukan terus-menerus good support kepada klien Anda.
Ya, masing-masing Anda define possible actionnya seperti apa. Nah, kemudian best action plan-nya tentu Anda bisa lakukan satu demi satu. Ya, kalau terkait dengan possible action ini misalnya ya memperkuat continue offering good support to client. Nah, berkaitan dengan operation yang lebih dari 10 tahun yang sangat bagus, maka Anda selalu akan melakukan best action plan apa? Misalnya visit master brain dan master Richard misalnya sekali sebulan untuk mendengar komplain mereka atau saran atau ekspektasi improvement ya terhadap produk atau service kita. Kemudian Anda bisa jadwalkan kapan gitu ya. Dan seterusnya. Ya, Anda bisa sekarang bergeser kepada red flag. Nah, red flag ini yang penting. Ini Anda tidak harus benar-benar hati-hati dan cermat melihat bagaimana gerakan kompetitor atau pesaing Anda. Sebagai contoh dalam kasus ini, kompetitor atau pesaing Anda berusaha untuk menyerang install base produk Anda di klien Anda saat ini dengan apa? Misalnya saja mereka mencoba memberikan harga yang lebih murah daripada harga yang Anda berikan kepada klien misalnya. Ya. Nah, kemudian misalnya satu lain yang misalnya kompetitor Anda berusaha improve after sales service-nya kepada klien Anda. Kemudian pesaing Anda juga berusaha mengimprove ya relationship-nya dengan klien Anda. Nah, ini Anda bisa list up di sana. Anda sesuaikan dengan kondisi aktual, fakta-fakta di lapangan terkait dengan kompetitor Anda. Masing-masing dari red flag itulah kemudian Anda bisa mendefine action plan-nya seperti apa untuk melakukan recovery atau countermeasure-nya seperti apa. Misalnya kompetitor Anda berusaha untuk menyerang attack ini ya, install base produk Anda. Maka action yang mungkin Anda bisa lakukan misalnya selalu memberikan yang terbaik, service terbaik kepada klien Anda. Sampai kemudian customer Anda selalu merasa puas, satisfaction terhadap produk maupun service yang Anda berikan. Ya. Kemudian information needed. Jadi informasi apa yang Anda butuhkan supaya bahwa action itu bisa terjadi. Misalnya saja karena kompetitor Anda berusaha melakukan serangan ya dengan memberikan harga yang lebih murah, maka Anda harus berusaha selalu mendengar keluhan, komplain dari klien Anda. Kemudian Anda harus melakukan perbaikan terhadap harga Anda. Misalnya saja Anda harus mendapatkan price discount dari prinsipal, atau Anda bisa mendapatkan diskon harga dari sub vendor Anda. Ya. Demikian juga misalnya kompetitor Anda improve berkaitan dengan sales service-nya ya. Yang selama ini mungkin terasa kurang baik gitu kan. Nah, apa yang Anda lakukan adalah bahwa perusahaan Anda dan tim Anda harus berusaha selalu melakukan improvement terhadap quality dari after sales service-nya. Informasi yang dibutuhkan apa misalnya adalah client complaint record. Jadi Anda bisa mendapatkan dari helpdesk Anda misalnya, service helpdesk Anda, atau Anda bisa juga langsung mendengar dari klien Anda keluhannya seperti apa ya. Seberapa cepat tim Anda merespon keluhan-keluhan yang ada. Sebagai contoh lagi misalnya kompetitor Anda improve relationship dengan klien Anda, maka Anda harus berusaha untuk selalu keep contact dengan klien Anda dengan service yang lebih baik. Nah, informasi apa yang dibutuhkan misalnya ya tentu update mobile phone klien PIC decision makers di klien Anda. Nah, kemudian hobi dari klien-klien Anda. Nah, jika ada misalnya reorganisasi, maka harus Anda selalu lakukan update-update terkait dengan hal itu sehingga Anda tidak ketinggalan. Ya. Nah, ini berkaitan dengan analisa
strategic selling ya, versi Miller Heiman. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk kita semuanya.